Lu pernah penasaran gak sih kenapa air ludah kita itu rasanya asin, padahal yang kita minum air tawar? Gak usah dijawab, itu cuma pemantik. Karena hari ini, gue mau bawa lu ke misteri yang jauh lebih nyeleneh dan bikin merinding. Ini tentang kota yang selalu kita anggap adem, ramah, dan penuh budaya. Yogyakarta. Lu tahu kan, semua kota itu dibangun di tempat yang paling aman, paling strategis, atau paling kaya sumber daya. Tapi Yogyakarta, kota ini beda. Dia sengaja. Iya, sengaja dibangun di jalur yang secara logika dan geologi itu adalah jalur bencana kelas kakap. Gila nggak sih? Ini bukan cuma kebetulan. Ini adalah sebuah keputusan mistis dan filosofis yang diwariskan Sultan pertama. Kita akan bongkar tuntas rahasia Sumbu Keraton, sebuah garis misterius yang menghubungkan 3 kekuatan alam terbesar yang siap menghancurkan kota ini kapan saja. Siap? Langsung aja kita bedah. Coba lu lihat peta Jogja. Lu akan menemukan sebuah garis lurus yang seolah gak sengaja, membentang dari utara ke selatan. Garis ini bukan cuma jalan biasa. Ini adalah sumbu filosofi atau sumbu imajiner. Dan ini adalah inti dari kegilaan yang kita bahas hari ini. Bayangin, sumbu ini kayak sebuah antena raksasa yang sengaja diarahkan untuk menangkap energi dari 3 kutub kekuasaan alam yang super dahsyat. Kutub pertama di utara adalah Gunung Merapi, si penjaga yang bernafas api. Kutub kedua di tengah adalah Keraton Yogyakarta itu sendiri, pusat peradaban dan budaya. Kutub ketiga di selatan adalah Laut Selatan atau Samudra Hindia yang dipersonifikasikan sebagai Ratu Kidul. Kenapa ini geger? Karena di filosofi Jawa kuno, Merapi itu melambangkan nafsu dan kemarahan alam. Laut Selatan melambangkan bawah sadar dan kekuatan tak terduga yang bisa menenggelamkan segalanya. Keraton di tengah itu fungsinya bukan cuma jadi tempat tinggal sultan, tapi sebagai titik nol, sebagai penyeimbang. Ini ibarat lu bikin warung kopi. Semua orang waras pasti milih tempat yang jauh dari gunung berapi dan jauh dari garis pantai yang rawan tsunami kan? Tapi Sultan Hamengkubuwono I, pendiri kota ini, malah sengaja menempatkan istananya tepat di tengah-tengah 2 potensi bencana alam yang paling mematikan di Jawa. Ini bukan sekedar arsitektur, ini adalah perjanjian kuno dengan alam semesta. Mereka percaya, kalau lu bisa menaklukkan 3 kekuatan ini, lu akan mendapatkan stabilitas abadi. Tapi resikonya selalu di ujung tanduk. Mari kita fokus ke utara. Gunung Merapi itu adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Dan coba lihat, sumbu filosofi itu tegak lurus, mengarah langsung dari keraton ke puncak Merapi. Secara geologi, ketika Merapi meletus, jalur yang paling sering dilewati oleh awan panas atau wedus gembel itu biasanya mengikuti alur sungai atau patahan lurus. Dan coba tebak, beberapa jalur maut itu seperti sengaja diarahkan atau setidaknya berada di garis lurus menuju keraton. Sekarang kita geser ke selatan, ke Laut Kidul. Di sana ada Pantai Parangkusumo dan Parangtritis. Selain dikenal dengan mitos Nyi Roro Kidul dan larangan pakai baju hijau, zona ini adalah kutub bahaya yang lain. Secara geofisika, pesisir selatan Jawa itu berada di zona subduksi yang sangat aktif, tempat lempeng Indo-Australia menyelam di bawah lempeng Eurasia. Ini adalah zona rawan gempa bumi dan tsunami. Disinilah kita masuk ke warung kopi, analogi. Bayangin kalau lu punya 2 tetangga yang super kuat dan sering berantem. Kenapa? Karena lu percaya, dengan lu berada di tengah, lu bisa jadi penengah. Bagi pendiri Mataram Islam, memilih lokasi yang penuh tantangan itu adalah pilihan. Mereka percaya, hanya dengan berada di tempat yang paling berbahaya, yang paling rentan, sebuah peradaban bisa mencapai puncak kesempurnaan dan keabadian. Filosofinya begini, hidup itu harus seimbang, harus ada harmoni. Dan harmoni yang sejati hanya bisa dicapai ketika lu mampu menyeimbangkan 2 kekuatan yang paling berlawanan, api dan air, panas dan dingin, hidup dan mati. Keraton di tengah adalah representasi dari manusia. Kota ini sengaja menantang bencana, bukan untuk mencari masalah, tapi untuk membuktikan bahwa kekuatan manusia yang bersatu dengan alam dan spiritualitas itu jauh lebih abadi daripada kekuatan geologi manapun. Geger kan? Ternyata, setiap kali lu jalan di Malioboro, lu sebenarnya sedang melintas di tengah-tengah antena spiritual raksasa yang siap meledak kapan saja, tapi juga dilindungi oleh kontrak mistis berusia ratusan tahun. Gimana menurut lo?
Apakah ini cuma mitos belaka? Atau memang para sultan punya pengetahuan kuno tentang geologi dan spiritual yang jauh melampaui zaman mereka? Kasih pendapat lo di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Faktaverse ini, biar kita bisa terus bongkar rahasia-rahasia mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di Faktaverse selanjutnya.